jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berikan waktu sejenak mendengarkan sapaan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, hari Rabu 28 Mei 2025, saya akan bacakan dari Matius 9 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini bercerita dengan latar belakang bahwa Yesus duduk makan bersama-sama dengan pemungut cukai. Sebagaimana kita tahu, Matius, penulis kitab kita, kitab Matius yang kita baca hari ini adalah seorang pemungut cukai. Di ayat 9 kita melihat cerita narasi pemanggilan Matius sebagai murid Yesus. Ternyata ini menjadi persoalan bagi sifat eksklusivisme, sikap tertutup orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa pemungut cukai adalah orang berdosa, antek-antek dari penjajah Romawi, sehingga tidak diperbolehkan bersentuhan, bersapa, apalagi duduk makan bersama-sama dengan orang-orang Yahudi. Sebetulnya Matius adalah seorang Yahudi, tapi dia dianggap berdosa, tidak layak berjumpa apalagi dengan seorang pengajar, seorang guru, yaitu Yesus. Dalam konteks itulah Yesus dengan tegas menyampaikan pada kita dan pada waktu itu kepada pendengarnya, pada murid-muridnya, pergilah dan pelajari arti firman. Pergi dan mempelajari arti firman. Berarti selama ini ada beberapa dari konteks sejak zaman dulu salah mengerti arti firman. Salah mengaktualisasikan apa itu firman Tuhan. Sehingga yang mereka dengar adalah tradisi. Hasomalan sabding. Ini yang perlu kita hindari. Jangan sampai dalam setiap persekutuan kita itu hanya hasomalan. Kebiasaan-kebiasaan manusia, bukan kehendak Tuhan. Itu yang terjadi dalam konteks pelayanan Yesus. Memang bangsa Yahudi punya pengalaman pahit sejak masa pembuangan. Pembuangan diartikan bahwa itu terjadi karena mereka lalai memenuhi hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Musa. Mereka lalai mentaati firman Tuhan. Pada zaman Ezra Nehemia membawa bangsa Yahudi pulang, membawa sisa-sisa Israel ini memang sangat efektif, membuat bangsa itu menjadi disiplin, bangsa yang besar. Tapi dalam konteks zaman Yesus, sudah ada beberapa kelompok yang memanfaatkan firman hukum Taurat, tradisi untuk tujuan yang tidak baik. Bahkan sampai menyalahgunakan firman, menyalahgunakan hukum, menjadi kaku. Dalam konteks itulah Yesus hadir untuk mengubah pola pikir yang sudah lama ini. Tentu mindset akan susah diubah. Pola pikir Yahudi sudah merasa mereka paling benar, mereka paling baik. Tapi Yesus hadir di situ. Firman ini hadir sebagaimana dituliskan oleh Matius, pemungut cukai itu, dan ini menjadi sukacita kita bersama. Keselamatan itu universal. Keselamatan itu untuk semua orang. Keselamatan itu untuk orang yang berdosa, tidak berdosa, setengah berdosa, untuk semua orang, untuk saya, untuk saudara-saudara.
Jadi mari kita juga berpola pikir yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mau menerima teman-teman kita. Jadi jika ada teman kita yang tiba-tiba baik, tiba-tiba rajin pertangyangan, tiba-tiba rajin gereja, kita harus bersuka cita. Tiba-tiba hari dia duduk makan bersama kita, datang ke pertangyangan kita, apapun latar belakangnya, apapun motivasinya, kita harus welcome, kita harus bersuka cita. Jika orang-orang seperti itu bisa hadir, bahkan itulah kehadiran gereja, itulah kehadiran kita, mau menerima, mengubah pola pikir kita. Jadi sukacita kita sejenak ini mengerti bahwa belas kasihan Tuhan itu sangat besar untuk saya, untuk saudara-saudara, untuk semua orang. Dan sejatinya itulah tujuan penulisan kitab Matius. Matius dituliskan untuk orang-orang Kristen Yahudi karena mereka sudah sangat cukup tertutup, merasa lebih hebat, lebih super. Yesus mengingatkan kita untuk belajar firman yang benar bahwa belas kasihan Tuhan itu sangat besar. Sangat besar untuk menerima orang-orang berdosa. Tapi bukan berarti bahwa jika Tuhan menerima orang berdosa, kita orang-orang benar terlupakan. Justru di situ letak yang mau kita renungkan. Jika orang-orang berdosa sedemikian berdosa diterima oleh Tuhan, ya kita harus lebih bersyukur lagi. Bukan berarti Tuhan mengabaikan kita. Kita ikut bahagian dari itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersukacita jika ada orang berdosa yang kembali rajin pertanyaan, kembali rajin berminggu, kembali aktif dalam persekutuan core yang mungkin selama ini tidak kelihatan menjadi datang bersama-sama dengan kita. Apapun latar belakangnya, karena belas kasihan Tuhan sangat besar. Dan itulah berita Injil, itulah firman yang diberikan kepada semua orang dengan latar belakang berbeda. Mari jemaat Tuhan belajar firman dengan benar, jangan sampai kita salah mengartikan firman. Sehingga hanya kehendak manusia yang kita lakukan, sehingga hanya tradisi yang kita ikuti. Mari belajar firman Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan yaitu belas kasihan. Bukan sekedar pemenuhan cara makan, pantangan ini dan itu. Orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang ditebus. Sukacita kita adalah karena belas kasihan Tuhan lebih besar dari murkanya. Dan itu diberikan untuk saya, untuk orang berdosa, orang untuk benar yang tidak benar, untuk semua orang. Itulah berita Injil yang sesungguhnya. Itulah sukacita kita sebagai pengikut Kristus. Jadi mari bersukacita, siapapun yang mau mendekat, siapapun yang mau berubah menjadi lebih baik, saya harus lebih bersukacita menerima mereka. Kalau itu kehendak Tuhan, kenapa kita tidak mau menerima orang lain dalam setiap persekutuan kita? Semoga firman ini menguatkan kita. Belas kasihan Tuhan lebih besar, sungguh lebih besar dari murkanya. Dia mau menerima semua orang. Oleh karena itu saya dan saudara-saudara, mari menerima sesama, apapun latar belakang mereka, apapun pekerjaan mereka. Kita dipanggil dalam persekutuan ini, kita dipanggil dalam sukacita, dalam kebersamaan, dalam persekutuan, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mau betul-betul belajar arti dari firman. Firman itu menyelamatkan, membebaskan. Firman itu hadir universal untuk kami. Menyapa kami, orang berdosa, orang yang tidak berdosa, orang yang rajin, orang yang tidak rajin. Semua Engkau panggil Tuhan dalam persekutuan bersama dengan Engkau. Tuhan ajari kami mampu menerima teman-teman kami dengan latar belakang apapun kehidupan mereka. Karena Engkau bersama-sama memanggil kami dalam persekutuan di meja Tuhan, dalam persekutuan di gereja. Kami hadir dengan latar belakang yang berbeda-beda. Hari ini kami mendengar pemanggilan Matius sebagai pemungut cukai. Engkau bisa hadir bersama-sama dengan mereka.
Demikian juga kami ya Tuhan mau menerima teman-teman kami dengan berbagai latar belakang. Karena belas kasihan Tuhan jauh lebih besar dari peraturan makan, pantangan makan, peraturan-peraturan tradisi-tradisi yang bisa saja secara kaku mengikat kami. Sehingga kami lupa pesan inti dari firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan agar kami betul-betul mengerti kehendak Tuhan dalam setiap firman yang kami dengar, dalam persekutuan kami bersama Engkau. Biarlah kami mendengar kehendak Tuhan, bukan hanya kehendak manusia, tradisi, adat, hasomalan, nijolma. Kami mohon ampun Tuhan atas segala keterbatasan kami, dosa-dosa pelanggaran kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, melanjutkan aktivitas kami di hari ini ya Tuhan. Biarlah semua pekerjaan, perkataan dan perbuatan kami menjadi kemuliaan dalam nama Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam aktivitas kami satu hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.